Okay, guys, today we would like to learn the material for skill 10 for the subject Advanced English Grammar. Well, the title for the skill 10 here is Use Non-Clause Connectors Correctly. Yeah. Okay. Last week you have learned the topic for skill 9. It is also non-clause connector, but it is focusing the connector only becoming the connector. While for the skill 10 here, it is quite different, yeah. In skill 9, non-clause connectors were used to introduce non-subject clauses or non-object clauses. Jadi di sini dia hanya sebagai konektor saja. Nah, di sana akan ada subjek lain, tetapi di skill 10, non-clause connectors is not only a connector. A non-clause connector can also be the subject of the clause at the same time. Tapi di sini di skill 10 ini non-clause connector itu dia tidak hanya berfungsi sebagai konektor kayak di skill 9, tetapi dia bisa jadi berfungsi sebagai subject at the same time, ya. Jadi sebagai konektor dan sebagai subject. Artinya nanti di sana teman-teman tidak akan menemukan another subject atau another noun yang muncul sebelum verb, yang muncul sebelum to be. Contohnya seperti apa? Yuk kita lihat. Nah, kita lihat contoh di sini ya. I don't know what is in the box. Kalau kita perhatikan di sini kita ada dua verb ya. Yang pertama don't know, yang kedua adalah is. Nah, kalau kita menurut skill kemarin maka harusnya juga ada dua subjek. Ini subjek yang pertama adalah I, tetapi di clause kedua itu tidak muncul subjek berupa noun. Akan tetapi di sana ada suatu konektor, yaitu adalah what. Ada konektor what di sini. Nah, ini adalah konektor. Jadi clause-nya adalah I don't know sama what is in the box. Tetapi di sini sebelum is tidak ada noun. Nah, maka dalam kasus ini non clause ini, konektor ini, dalam hal ini dia juga berfungsi sebagai subjek. Jadi I don't know itu adalah main clause, what is in the box ini adalah sub clause. Subjeknya mana? Subjeknya adalah what. Yang ini subjeknya mana? Subjeknya adalah I. Jadi from these two clauses, from the independent clause, the subject is I, the verb is don't know. The dependent clause, the subject is what, and then the verb is to be. Nah, ini fungsinya dalam sebuah kalimat ini sebagai objek. Kenapa objek? Karena dia terletak setelah know, setelah verb. Nanti ada juga yang berfungsi sebagai subjek, ada juga yang berfungsi sebagai object of preposition, ya. Jadi penjelasannya ini kalau kita baca in the example there are two clauses, ada dua klausa, I don't know sama what is in the box. Those two sentences are connected by the connectors what, ya. Jadi dihubungkan oleh konektor what. Nah, what di sini memiliki dua fungsi. Yang pertama sebagai subjek, ya, sebagai subjek dari what is in the box itu sendiri. Yang kedua sebagai konektor yang menghubungkan antara I don't know sama what is in the box. Ya, jadi what ini dua fungsi ya, sebagai subjek dan juga sebagai konektor. Itu contoh yang pertama. Sekarang contoh yang kedua. We are concerned about who will do the work. We are concerned about who will do the work. Di sini juga ada. In this example, there are two clauses. In the first clause, we are concerned. Ini adalah clause pertama, ya. And then who will do the work. Ini adalah clause kedua. We itu adalah subjek pada clause pertama. Are adalah verb pada clause pertama atau to be, ya. Kemudian di sini ternyata setelah sebelum will tidak ada noun lain, maka who di sini berfungsi sebagai subjek. Will do-nya sebagai verb. Jadi jelas di sini ya, who di sini bukan hanya berfungsi sebagai konektor, tetapi at the same time dia juga berfungsi sebagai subjek. Subjek dari siapa? Will do. Kan tidak ada tono di sini, tidak ada siapa, tapi who will do the work. Nah, jadi who berfungsi sebagai subjek juga. The noun clause who will do the work function as the object of preposition, ya.
Jadi noun clause who will do the work ini dia dalam kalimat keseluruhan ini berfungsi sebagai object of preposition. Kok iso? Karena dia terletak setelah preposisi about. Berbeda dengan tadi berfungsi sebagai objek karena terletak setelah verb. Kalau dia terletak setelah preposisi about, maka object of preposition. Jelas ya? Yang ketiga, we have whoever is coming to the party must bring a gift. Siapapun yang datang ke party, Mbak Yu party ya, must bring a gift, harus membawa hadiah. Nah, ini letaknya beda lagi, dia terletak di depan di awal kalimat. Nah, ini unik ya, di sini unik ya. Maka di sini kita lihat, in this example there are two clauses, whoever is coming to the party sama must bring a gift. Nah, whoever is the subject of the verb is coming, and the noun clause itself here, dia berfungsi sebagai subjek dari must bring. Ini berbeda dari yang awal tadi ya. Yang awal tadi subjeknya jelas semua, tetapi ini whoever itu sebagai subject of is coming. Nah, di sini ternyata ada verb lagi yang membutuhkan subjek. Subjeknya mana? Subjeknya adalah noun clause ini ya. Sekali lagi, noun clause itu dalam suatu kalimat menggantikan fungsi noun ya. Fungsi noun ada yang sebagai subjek, ada yang sebagai objek, ada yang sebagai object of preposition. Maka di sini ketika dia di awal kalimat bentuknya noun clause terletak sebelum verb, maka dia fungsinya sebagai subjek ya. Jadi whoever di sini serve the function in the sentence sebagai subject of the verb is coming, sebagai konektor yang menghubungkan dua clauses. Oke, jadi whoever di sini sebagai memiliki dua fungsi juga. Di sini fungsinya sebagai subjek. Kenapa subjek? Karena letaknya di awal kalimat sebelum verb. Jelas ya? Nah, sekarang kita ada pertanyaan. Ada soal ya, bla 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 was on television made me angry. The multiple choices is it, the story, what sama when. It, the story, what sama when. Was on television made me angry. Nah, di sini ternyata ada dua verb ya. Yang pertama was dan yang kedua made. Padahal dalam satu kalimat itu tidak boleh ada dua verb kecuali dia compound verb ya. Tidak boleh ada dua verb. Maka caranya adalah salah satunya itu jangan kita jadikan sebagai verb utama. Maka kita identifikasi yang layak menjadi verb utama yang mana? Yang ini, karena dia langsung gandeng dengan kata lain. Ini akan menjadi verb utama. Maka sebelumnya ini harus menjadi noun clause sebagai subjek. Kenapa demikian? Karena letaknya sebelum verb. Kalau it was on television made me angry, tidak bisa. Nanti dia double verb. The story was on, tidak bisa. Karena dia akan double verb. What was on television made me angry, ya. Atau when was on television made me angry. Keduanya bisa, tetapi secara makna itu lebih tepat yang C. Oke, jadi jawabannya adalah C. Kenapa? Karena kalau dijawab A dan B, maka dia akan double verb ya. It was on television made me angry. Nah, kalau pakai it, maka di sini tambahin n ya. It was on television and it made me angry. The story was on television and it made me angry. Itu bisa. Tapi karena tidak ada konektor lain, maka jawabannya adalah C. Got it? Well, here we are given a table consists of connectors. Jadi di sini adalah konektor-konektor apa saja yang bisa berfungsi sebagai dua fungsi ya. Bisa menjadi konektor, bisa menjadi subjek dalam dependent clause-nya. Ada who, whoever, what, whatever, which, whichever. Ini sebagai objek, contohnya adalah I know, I sebagai subjek, know sebagai verb, what happened, what sebagai konektor sekaligus sebagai subjek, happen sebagai verb dalam dependent clause. Ada juga yang perlu sebagai subjek adalah what happened was great. What ini sebagai noun clause sekaligus konektor, happen ini adalah verb,
what happened ini sebagai subjek dari verb was great. Oke, jelas ya. Nah, sekarang di sini ada contoh indicate if the sentence are correct or incorrect. State your reasons. Nomor 1, 2 sudah dikerjakan. Kita bahas sebentar ya. The game show contestant was able to respond whatever was asked. The game show contestants was able to respond to whatever was asked. Ini dijawab correct. Kenapa? Kalau kita lihat di sini, yang klausa pertama adalah the game show contestant was able to respond. Ya, ini adalah klausa pertama. Klausa kedua adalah whatever was asked. Ini jelas, ini subjeknya, ini verbnya, ini subjeknya, ini verbnya. Jadi semuanya lengkap, ya. Tapi kalau kita lihat nomor 2, you should find out which the best physics department. Nah, ini kalau kita lihat ada 2 klausa juga, bukan 2 klausa ya, ada dua tatanan, 2 struktur. Yang satu you should find out, yang satu which the best physics department. Nah, di sini you adalah subjek, should find out adalah verb, jelas benar ya. Tapi setelah which ini ternyata tidak ada verb sama sekali, maka setelah which ini langsung the best physics department, langsung noun, maka dia kurang, lack of verb, lack of to be, ya. Harusnya which is the best physics department, jadi atau which are, atau which, yang penting di sini adalah to be-nya, begitu ya. Jadi salahnya jelas karena di sana kurang verb. Oke, jadi begitu. Nanti nomor 3 sampai 10 silahkan teman-teman berikan judgement apakah itu benar atau salah. Kalau benar bagaimana penjelasannya, kalau salah bagaimana penjelasannya, kalau salah benarnya bagaimana. Oke, begitu. Silahkan dikerjakan di Edmodo, disubmit di Edmodo, kemudian nanti di situ pilih saja, tidak usah semua. Nanti instruksi lengkap saya taruh di Edmodo ya. Terima kasih.